Penulis Injil Yohanes menyajikan ini ya. Jadi mempertemukan dua murid yang gagal, ya, yang ya murid lain juga memang ketika Yesus disalib, mereka tidak berada di sekitar salib, tapi menariknya yang sangat menjadi perhatian penulis Injil dan kita semua adalah dua sosok. Kasih yang disebut kasih yang baru ini, kaine ini bukan karena isinya baru. Bukan karena dulu tidak ada, lalu sekarang ada, maka disebut perintah baru, peraturan baru gitu ya. Hmm. Tapi karena sumber dan ukurannya baru. Kalau misalnya Yudas berbalik, mohon ampun pada Yesus. Karena dia sudah mengkhianati Yesus, kira-kira Yesus mengampunikah? Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, kita jumpa kembali dalam program ini, program Ngulik Alkitab yang kita bersama-sama melakukan program serial Ngulik Alkitab sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik yang ditayangkan melalui YouTube YKB TV secara khusus di channel Bible Study. Episode kali ini kita akan mengulik lagi teks Yohanes. Namun secara khusus kita akan mengulik Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai 38. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Dan yang akan mengulik Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai 38 diberi judul Kasih Tak Pernah Gagal adalah Ibu Pendeta Lindawati Mismanto. Saya mau sapa dulu by Zoom. Salam jumpa kembali Bu Pendeta. Salam jumpa. Di tahun 2026 ini semoga tetap diberikan semangat untuk melakukan berbagai macam tugas yang masih dipercayakan pada Bu Pendeta. Amin. Terima kasih sama ya dengan Pendeta Santi dan kita semua. Baik, Bu Pendeta, kita akan mulai dan kita akan awali dalam doa. Ibu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika kami Tuhan tuntun sedemikian rupa bahkan sebelum kami menyadari betapa Tuhan begitu baik atas kami. Tuhan memelihara kami melewati sepanjang tahun kemarin dan memulai tahun yang baru pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan terus membimbing kami, selalu membimbing kami. Termasuk hari ini melalui firman-Mu kami ingin mengerti kebenaran kasih Allah. Bagaimana Tuhan menyatakan diri dengan cinta-Mu, dengan kekuatan kuasa dan kasih-Mu atas kami. Ya Roh Kudus tuntunlah kami untuk mengenal-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai 38. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang, lalu bersaksi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Salah seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, duduk makan di sebelahnya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat supaya dia menanyakan siapa yang dimaksudkan Yesus. Lalu murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah dia?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah itu, ia mencelupkan roti itu lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Namun tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu,
kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang, demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Baik Bu Pendeta, di segmen pertama ini saya mau mengawali dengan pertanyaan. Bu Pendeta dapat memberikan gambaran konteks secara umum perikop kita ini tentang Yesus memperingatkan Yudas, perintah baru, dan Yesus memperingatkan Petrus. Ya, bacaan kita hari ini, perikop kita hari ini, kita harus pahami berada dalam konteks percakapan perpisahan. Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya, dan itu panjang ya, dari mulai pasal 13 sampai pasal 17. Jadi Ya. panjang, dicatat oleh Injil Yohanes dengan sangat baik. Ya. Nah, di bagian ini kita menemukan sesuatu yang sangat menyentuh. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri tahu bahwa muridnya akan mengkhianati dia. Disinilah yang menjadi sangat mengharukan. Kita melihat ya, penulis Injil termasuk Injil Yohanes tidak berusaha menutupi kenyataan bahwa murid yang jelas dekat dengan Yesus, salah satu dari 12 murid Yesus, mengkhianati dia, menyangkal dia. Dan penulis Injil Yohanes menyajikan ini ya. Jadi mempertemukan dua murid yang gagal ya, ya murid lain juga memang ketika Yesus disalib mereka tidak berada di sekitar salib, tapi menariknya yang sangat menjadi perhatian penulis Injil dan kita semua adalah dua sosok, Yudas dan Petrus. Ini disajikan dalam bacaan kita hari ini, dalam perikop ini. Dan bertemunya pun di adegan makan. Ya, dipercakapkannya ditunjukkan dalam adegan makan. Jadi tampaknya penulis Injil Yohanes secara sengaja menuturkan kisah ini. Jadi seolah-olah ya dengan nyata penulis Injil Yohanes mau mengatakan bahwa kasih Kristus tidak pernah bergantung pada kesetiaan murid. Jadi sekalipun mereka meninggalkan dia, mengkhianati dia, ini tidak menggagalkan kasihnya. Maka kalau saya usulkan judul PA kita hari ini, ngulik kita hari ini adalah kasih tak pernah gagal. Jadi pengkhianatan murid Yesus tidak dapat menggagalkan kasihnya. Meskipun kita melihat sisi manusia Yesus juga disebutkan, dicatat oleh penginjil Yohanes. Bolehkah Kak Santi bacakan kembali bagi kita? Kita buka kembali ayat 21 dari Injil Yohanes 13 ini. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terguncang. Lalu bersaksi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya, jadi Yesus tahu apa yang akan terjadi, tetapi mengapa dicatat di terguncang? Ya, tapi menarik ya kalau kita mau teliti, kalau kita cukup cermat, mungkin bertanya, loh Yesus, ini kan perikop ini dimulai dengan ayat 21, kalau LAI membaginya demikian. Lalu pertanyaan yang dimaksud dengan berkata demikian, demikian itu yang mana? Perkataan manakah yang dimaksud sehingga Yesus sangat terguncang? Nah, tentu kita harus merujuk pada ayat sebelumnya. Bolehkah dibaca Ya. ayat 18 sampai Ya. 20? Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia.
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan siapa yang menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Ya, di dalam ayat 18 yang barusan kita baca, Tuhan mengatakan orang yang makan rotiku telah mengangkat Mengangkat. tumitnya terhadap Ya. aku. Nah, ini Yesus sedang mengutip apa yang ditulis dalam Mazmur atau yang digubah dalam Mazmur 41 ayat 10. Ini sebuah apa? Sebuah ungkapan pengkhianatan sebenarnya. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mengangkat tumit. Kalau kita bayangkan dalam gestur yang kita pahami secara sederhana di zaman ini, kira-kira kalau orang mengangkat tumit pada kita itu bukan hanya tidak sopan ya, Hmm. tapi itu orang kalau sampai mengangkat tumit itu yang Kak Santi bayangkan bagaimana? Kalau tumitnya orang di depan kita diangkat itu I- kecuali kalau itu anak kita yang kakinya Iya. terluka, lalu ayo sana angkat tumit Saya, iya, ini mau diobati gitu ya. diobatin. Ini enggak ya. Orang Hmm. yang makan rotiku telah mengangkat tumit ya terhadap aku. Jadi di Hmm. satu sisi makan rotiku berarti aku memberi roti padanya. Tapi dia mengangkat tumit. Kalau kita bayangkan gestur mengangkat tumit itu hanya mungkin ketika orang menendang kita. Mm-mm. Terbayang ya? Mm-mm. Menggunakan kaki untuk menendang kita. Saya bayangkan begitu. Itu bukan tindakan yang sopan, itu Mm-mm. bukan tindakan yang pantas. Ya, padahal pada Apalagi orang yang ya sudah memberi roti begitu. betul, betul. Jadi Ya. ini pengkhianatan. Jadi ini sebuah ungkapan tentang pengkhianatan dan Yesus sudah mengatakan itu di dalam sebelum sebelum Yudas meninggalkan ruangan ya. Lalu aku mengatakan padamu sebelum semuanya itu terjadi. Jadi Yesus tahu Hmm. bahwa itu akan terjadi. Tapi ironisnya, menariknya, dia masih tetap berkata, barang siapa yang menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Nah, ini menarik ya. Jadi di satu sisi Yesus sendiri mengungkapkan akan ada orang yang menolak dia, tapi Hmm. di sisi lain Yesus mengatakan orang yang menerima orang yang kuutus, dia menerima aku. Jadi seolah-olah dua kebenaran ini disandingkan. Sekalipun ada orang yang menolak aku Hmm. tahu. Tapi siapapun yang pergi atas namaku, dia membawa namaku. Maka orang yang menerima, dia menerima aku. Jadi seperti secara implisit Tuhan memberikan sebuah pilihan. Hmm. Kamu tetap bersama aku atau kamu mengkhianati aku. Tetap Hmm. bersama aku, kamu akan membawa otoritasku. Hmm. Siapa yang menerima aku berarti siapa yang menerima kamu berarti menerima aku. Hmm. Mulai Yesus menyatakan otoritas rasul, kerasulan. Yang menerima kamu berarti menerima aku yang mengutus. Hmm. Sementara Yesus tahu ada orang yang menolak dia. Nah, ini menarik. Tapi Hmm. yang mungkin pertanyaan mulai muncul begini. Sahabat YKB mungkin akan bertanya, lah kalau Yesus sudah tahu kenapa juga terguncang? Guncang. Ya, Ya. ya kalau mungkin anak kita bertanya pada orang tua, ayah, Hmm. bunda, kenapa kok Yesus masih pakai terguncang? Atau anak sekolah minggu kita, murid kita bertanya, kenapa Hmm. masih terguncang? Kan udah tahu. Nah. Jadi Hmm. kalau kata terguncang yang digunakan di sini, ini bukan sekedar sebuah kata-kata yang apa orang bilang baper gitu ya zaman sekarang, cuman lebay, berlebihan, cuman terbawa perasaan, bukan. Hmm. Tapi justru kalau kita tahu, eh, Yesus tahu memang bahwa akan ada orang yang Yudas akan mengkhianati dia dan tetapi tetap sama. Ketika ia harus mengungkapkan realitas pahit itu, bahwa orang yang makan bersamanya akan mengkhianati dia, itu tetap menyakitkan. Hmm. Saya Hmm. kira dalam kehidupan sehari-hari kita juga menemukan ya. Hmm. Meskipun kita tahu, sebagai contoh, kita tahu bahwa hidup ini ada batasnya. Hmm. Satu saat orang yang kita Betul. kasihi Ya. akan dipisahkan dari diri kita. Ya. Taruhlah mereka atau saya meninggal duluan. Ya. Tetapi kenyataannya Iya. meskipun tahu, Betul. tapi tetap
Tetap, Ketika betul. itu terjadi, Iya, ya kira-kira itu sebagai contoh, iya, ada betul. banyak pengalaman ya. Jadi Betul, ketika itu terjadi, ketika tetap. itu di depan mata tetap terguncang. Iya, Nah, ini apalagi Yesus betul. mengatakannya di meja makan dan murid-murid tahu zaman itu yang namanya budaya Timur Dekat kuno, makan di meja, berbagi roti itu adalah simbol penerimaan dan Mm-mm. persahabatan. Mm-mm. Jadi, tapi menarik ya, di sini yang luar biasa adalah bagaimana Yesus tahu, tetapi Yesus tetap berbagi roti dengan Mm. muridnya, termasuk dengan Yudas. Mm. Nah, Yesus terguncang bukan karena rencana Allah gagal. Sekali Mm. lagi ya, tetapi justru karena kasihnya harus berhadapan dengan pengkhianatan. Nah, Mm. disinilah kita menemukan bagaimana Yesus benar-benar sama seperti kita, Mm. manusia. Mm. Jadi dia tidak menyamar gitu ya, seolah-olah manusia, tapi Mm. dia tidak bisa merasakan sakit. Ya, Dia benar-benar seperti kita. Di sini kita bisa mengerti ketika di bagian lain penulis Ibrani mengatakan sebab imam besar yang kita punya ya, bukanlah imam besar yang tidak tidak turut ya, merasakan kelemahan kita. ya. Digambarkan tentang Yesus sebagai imam besar ya. Jadi Mm. Yesus benar-benar. Jadi kalau sahabat YKB mengalami bagaimana dikhianati, ditinggalkan, dilukai, Yesus pernah mengalaminya. Mm. Justru karena Yesus tahu itu menjadi sangat menyakitkan. Jadi di sini luka relasional itu jauh lebih lebih menyakitkan daripada luka yang lain. Jadi kalau kita sehari-hari mungkin ya orang yang melukai kita bukan orang yang kita kenal dekat, Mm. orang yang pada dasarnya kita tahu orang itu memang sering bikin masalah, punya banyak musuh, troublemaker. Mungkin kita masih bisa Allah kita hibur emang orangnya begitulah. Tapi kalau itu orang dekat yang dengan mereka atau dengan orang tersebut kita berbagi kehidupan, Mm. lalu mengkhianati, saya rasa itu jauh lebih berat. Mm. Yesus berbagi kehidupan dengan murid-muridnya bersama mereka 24 jam, termasuk dengan Yudas. Bukan sekedar guru yang mengajar dari jam 7 sampai jam 12 seperti guru SD atau sampai jam 3 begitu ya, tidak. Tapi dia berbagi kehidupan, berbagi kasih. Saya Ya, kira itu bukan hal yang mudah. ya, ya, ya. Baik, baik Bu Pendeta. Kita akan melihat bagaimana reaksi Yudas sendiri. Rasanya Yudas tahu, tapi pilihan Yudas kita akan ulik bersama-sama nanti di segmen yang kedua, ayat 27 sampai 30 dan selanjutnya. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode. Tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah.
Sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 13 ayat 21 sampai 38 dengan judul Kasih Tak Pernah Gagal. Kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Ibu Pendeta Lindawati Nismanto. Mari Ibu Pendeta Linda, kita lanjutkan di ayat 27. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Ini apa artinya kerasukan Ya, iblis? Saya udah membayangkan ada peristiwa meja makan, Yesus sudah mengatakan itu, dan rasanya Yudas tahu ya tentang apa yang akan terjadi, dan sesudah ia makan roti ya kerasukan iblis. Apa artinya ini? ya. Eh, ini menarik ya. Ada mungkin sebagian kita berpikir berarti Yudas nggak salah dong. Iya, Ini gara-gara kalau gitu. iblis nih. Nah, banyak Iya, orang yang kalau ada iya, masalah nyalah-nyalahin iblis. Saya iya. bukan pembela iblis sih. Iblis juga salah juga ya. Tapi tidak berarti meniadakan tanggung jawab. Mengapa Jawab. demikian? Jadi sebenarnya eh, kalau penulis Injil Yohanes menggunakan istilah kerasukan itu mungkin terjemahan dalam bahasa Indonesia kita agak kurang tepat jika kita samakan dengan kasus kerasukan misalnya di Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu Matius, Markus, Lukas. Nah, terjemahan teks Yunaninya itu lebih tepat pada saat itu iblis masuk ke dalam dia. Jadi kata masuk yang digunakan bukan kerasukan seperti yang dipahami kalau kita mengerti Injil Sinoptik. Nanti saya tunjukkan ya dalam Injil Sinoptik seperti apa bedanya. Nah, itu ada kronologisnya, ada urutannya. Bolehkah kita mundur dulu dibantu membaca ayat 2 dari Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 2. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Ya, di sini iblis membisikkan rencana. Kalau kita gunakan bahasa sederhana, iblis menaruh niat dalam hati Yudas, memberikan ide, kira-kira gitu ya. Menghasut boleh, kasih masukan, yaitu bahasa positif, kasih ide gitu ya, terbersit Konstruktif gitu sekali. ya. Kenapa? Konstruktif sekali. Iya. Iya. Jadi iblis menaruh niat gitu ya. Kalau di sini iblis membisikkan rencana. Nah, ini sepertinya sesuatu yang netral lah ya. Oke lah, rencananya apa nanti kita lihat. Nah, lalu di Yohanes 13 ayat 26 yang tadi kita baca, bolehkah dibaca, diperiksa kembali? Kak Santi, boleh kita baca kembali? Ayat 26. Ya. Jawab Yesus, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah itu ia mencelupkan roti itu lalu memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Ya, ini kan Yesus ini sedang merespons pertanyaan. Waktu itu Simon Petrus itu kepo ya, di ayat 24 dia kasih isyarat pada kemungkinan itu Yohanes. Kasih kode, tanyakan siapa yang dimaksud, yang karena Yesus sebelumnya yang akan menyerahkan guru gitu ya. Lalu si murid yang duduk dekat Yesus yang kita duga itu Yohanes sendiri, Yohanes murid Yesus ya, bertanya, Tuhan siapakah itu? Nah, Yesus menjawab, dialah yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Nah, sampai di sini coba kita membayangkan, kira-kira Yudas dengar nggak ya Yesus bicara begitu? Sejak awal Yudas pasti mendengar. Oh, mereka cuman jumlahnya berapa toh? Betul. Ruangan itu tidak mungkin besar dengan 100 orang yang kita kalau bicara nggak kedengeran. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan dialah yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya, itu sangat mungkin Yudas mendengar. Dan Yudas juga tahu konteks percakapan, mengapa Yesus bicara seperti ini. Dan menariknya, lalu sesudah ia mencelupkan roti, memberikan kepada Yudas. Yudas tidak menolak. Dia menerima. Kalau itu saya,
atau Kak Santi atau sahabat YKB, kalau kita merasa enggak, loh Tuhan kenapa kok kasih aku kan tidak termasuk yang dimaksud itu, nah, misalnya ya, guru gitu ya kan gitu. Yudas ya menerima saja. Nah, rasanya nggak mungkin Yudas tidak tahu maksud Iya, Yesus. iya. Dan dia menerima artinya apa? Dia Dia lantang setuju. terbuka. Iya, dia setuju. Ya, Iya. artinya it's okay, itu aku gitu ya. Iya. Jadi dia tidak menolak. Nah, ayat 27 yang tadi kita baca, lalu Yudas sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis. Iya. Saya percaya kata kerasukan di sini lebih tepat diterjemahkan setan masuk ketika keputusan Iya. Yudas telah ditetapkan, Iya. telah dimeteraikan. Jadi Yudaslah yang mengambil keputusan. Iblis boleh menaruh niat, tapi Betul. kan Yudas bisa menolak. Iya. Tapi Yudas di sini oke. Bahkan ketika Yesus memberikan sinyal, sebenarnya Yesus memberikan sinyal untuk dia tidak melakukan itu, tidak meneruskan, itu Yudas tetap melakukannya. Nah, ini menarik ya, karena kalau kita bandingkan, kalau kita lanjutkan bacaan ini, ayat 30, bolehkah sekali lagi dibaca Kak Santi? Setelah menerima roti itu, Yudas segera pergi. Hari sudah malam. Nah, hari sudah malam, ya memang sudah malam, tapi kenapa juga harus disebut? Ya. Ya. Nah, ini menarik, namanya juga perjamuan malam. Iya. Buat penulis Injil Yohanes, terang dan gelap, malam, gelap identik dengan malam, itu bukan sekedar kronologi waktu, Waktu. Ya. tetapi sebuah eksistensi atau keberadaan kegelapan. Ya. Jadi seolah-olah penulis Injil Yohanes mau menunjukkan, ya sudah, kayak layar sudah ditutup, ya sudah. Dia sendiri sudah memutuskan untuk memilih malam, memilih kegelapan. Nah, kembali ke kata kerasukan supaya kita tidak kita tidak galau gitu ya. Loh, tapi kan disebut kerasukan. Sekali lagi terjemahan Yunani lebih cepat, terjemahan bahasa aslinya dalam bahasa Yunani lebih tepat menyebutnya masuk. Dibandingkan kerasukan di Injil Sinoptik, kita nggak bisa menggunakan seperti apple to apple. Kalau dikerasukan dalam kasus kerasukan yang disebutkan di dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, itu kalau kita bandingkan ya, di situ jelas bahwa orang yang kerasukan itu kehilangan kontrol atas dirinya. Biasanya mereka berteriak, bahkan jatuh sampai harus dirantai gitu ya. Ingat ya yang di Gadara itu, di situ subjek yang kerasukan pasif. Sehingga Yesus harus mengusir roh jahat pada orang yang merasuki. Tapi dalam kasus yang kita baca hari ini, Yesus sama sekali tidak mengusir apapun. Iya. Karena itu kehendak bebas Yudas. Dan tidak ada gejala fisik pada diri Yudas. Dan tidak ada apapun. Yudas tetap rasional. Bahkan kemudian dikatakan dia masih dapat bertransaksi. Bertransaksi dengan para imam kepala kan, dengan 30 keping perak. Jadi Yudas sadar. Jadi di sini Yudas tidak bisa melepaskan tanggung jawab bahwa dialah yang memilih secara sadar. Dia bukan subjek pasif yang tidak berdaya, bahkan dipaksa, tidak ada pilihan, maka dia mengkhianati Yesus, tidak. Apalagi kalau ditarik, wah kalau gitu Yudas berjasa dong. Karena Yudas kan Yesus mati disalib demi keselamatan manusia. Ini terlalu jauh menarik ya. Apakah tanpa Yudas Yesus tidak bisa kesalib? Pasti bisa. Tapi Yudas memilih dengan sadar mengikuti bujukan iblis. Jadi Yudas bukanlah korban yang tidak berdaya. Tapi dia mengambil keputusan secara sadar. Ia meninggalkan persekutuan terang, meninggalkan komunitas, dan ia memilih malam atau kegelapan. Seperti itu. Ia yang sendiri memilih malam. Nah, ketika Yudas sudah mengambil langkah menurut kehendaknya, kehendak bebasnya, tetap pergi. Di sini Yesus mengatakan sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia.
Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Apakah ini semacam udah tanda begitu Yudas pergi dan Yesus tidak melarang, menegur lagi begitu ya, dan bertanya, apa kamu sudah yakin dengan keputusanmu membiarkan Yudas pergi menurut kehendak bebasnya? Disitulah apakah Yesus sudah menangkap betul apa yang akan terjadi sesudah ini? Ya, pasti ya, Yesus tahu apa yang akan terjadi. Makanya ini menjadi menarik ya. Banyak kontradiksi sepertinya kalau kita belum mengerti secara utuh buat murid-murid yang saat itu baru mengalaminya on the spot istilahnya, itu banyak hal yang membuat mereka pasti Iya. terhenyak, tertegun, speechless, Iya. nggak bisa ngomong, bingung, galau, Iya. itu sangat mungkin. Karena apa? Yesus bicara salib. Tapi Iya. dia bicara kemuliaan. Nah, Kemuliaan. ini sesuatu yang sangat kontradiksi. Jadi Yesus bicara salib, tapi dia menyandingkan salib dengan kemuliaan. Dikatakan apa? Anak manusia dimuliakan. Nah, padahal suasana pada saat itu sangat Mencekam. mencekam dan istilahnya harga nyawa Yesus sudah ditetapkan. Sebenarnya kalau di luaran kita tahu konteksnya pada Ya. pada saat perjamuan malam itu sudah kayak begitu dan murid-murid tahu. Itulah sebabnya misalnya mereka melarang Yesus ke Yerusalem itu Iya. sebelumnya malah ya, Betul. melarang Yesus ke Yerusalem itu sesuatu. Jadi tapi menarik, Yesus begitu melampaui itu semua. Dan Ya. kita tahu disinilah teologi Yohanes. Bagi Yohanes, salib adalah puncak pewahyuan Allah. Kemuliaan Allah tampak dalam kasih yang menyerahkan diri. Jadi boleh kita katakan ini menjadi kritik tajam bagi kita terhadap teologi kemakmuran yang mengharapkan kemuliaan tanpa salib. Atau spiritualitas pokoknya hidup enak tanpa siap membayar harga. Hanya berpikir kenyamanan, yang penting enak begitu ya, tapi tidak siap ketika harus menghadapi kesulitan. Karena itu banyak orang akhirnya meninggalkan Yesus ketika merasa bahwa hidupnya kok tidak seperti yang dia mau. Nah, ya jadi kecewa, kayak tidak sesuai harapan. Ini yang pertama. Yang kedua yang menarik juga, di tengah di tengah kalau kita bilang murid-muridnya akan tahu ya setelah mereka merekonstruksi kembali setelah peristiwa kebangkitan, kenaikan, mereka pasti ingat ya, apalagi ketika penulis Injil Yohanes menuliskan ini diingat direkonstruksi kembali, akan menarik ketika melihat gini, di tengah situasi konteks di mana murid-murid Yesus, dua di antara murid Yesus, satu mengkhianati dia, satu menyangkal dia, Yesus justru bicara tentang kasih. Iya. Ya, kasih. Dan di sini disebut kasih yang baru. Iya. Nah, ini menarik ya. Ya. Di sini ayat Ayat 33 sampai 35, bolehkah dibacakan Iya. kembali? Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang, demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Ya, ini jangan bayangkan situasi mereka ideal, ya. Kita tahu mereka sering bertengkar. Salah satu ketika mereka memperebutkan tempat yang utama. Ya. Yang dikatakan Yakobus dan Yohanes meminta di sebelah kanan dan di kiri Yesus gitu ya. Lalu murid yang lain tidak terima. Nah, kalau hidup kita berjumpa cuman sesaat-sesaat, sebentar-sebentar, mungkin bisa rukun. Tapi ini mereka hidup bersama terus-menerus.
tahu jeleknya gitu ya, tahu apa adanya dan tahu ambisi-ambisi keinginan tersembunyi mereka satu sama lain dan yang lain juga merasa bahwa oh kamu ingin itu memang cuman kamu aja, aku juga mau. Nah itu jadi murid-murid ketika memperebutkan siapa yang lebih utama itu kenapa mereka marah terhadap permintaan Yakobus dan Yohanes? Karena mereka juga mau sebenarnya. Nah ini jadi macam-macam. Tapi di tengah situasi yang tidak ideal itu, Yesus justru bicara tentang perintah kasih yang baru. Di tengah pengkhianatan Yudas, nanti penyangkalan Petrus, berita ini menjadi sangat menarik. Perintah kasih yang baru. Nah ini menarik. Kata perintah, bahasa aslinya Yunani entole, itu bukan sekedar nasihat. Jadi ini bukan pilihan. Jadi bukan pilihan, tetapi benar-benar perintah. Inilah fondasi normatif komunitas. Jadi tidak ada pilihan. Kalau mau menjadi muridku, maka inilah perintahnya. Ya, perintahku yaitu apa? Saling mengasihi. Dan ini dikatakan perintah kasih yang baru. Kita tahu kasih itu bukan sesuatu yang baru. Kita tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama berulang kali kita tahu kata itu. Bahkan hukum Taurat pun dibangun di atas dasar kasih. Tetapi di sini baru disebut. Kira-kira kenapa disebut baru? Nah, ini menarik. Ya. Kasih yang disebut baru, kasih yang baru ini, kaine ini, bukan karena isinya baru. Bukan karena dulu tidak ada, lalu sekarang ada, maka disebut perintah baru, peraturan baru gitu ya. Tapi karena sumber dan ukurannya baru. Sekarang ukuran dan sumbernya adalah Yesus sendiri yang menyerahkan diri bagi mereka. Makanya dia katakan apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi ukuran kasih bukan perasaan, bukan kepatutan, bukan apa? Bukan budaya, bukan demi sopan santun for courtesy ya. Seperti kita waktu anak-anak diajari kalau kita mendapat sesuatu kita harus membalas gitu ya sama teman Terima kita. kasih. Ayo kamu nih berbagi, bukan itu. Tetapi benar-benar standarnya adalah sama seperti Kristus. Ya. Nah, ini menarik ya. Perintah baru justru ia sampaikan di tengah situasi yang tidak ideal. Di tengah luka pengkhianatan. Saya malah merasa bahwa ini luar biasa. Kita boleh mengatakan begini, kita tidak bisa melepaskan tanggung jawab lalu mengatakan, biasa kan kita sering mencari pembenar untuk mengatakan, ya tapi kan mereka itu jahat sama saya. Atau apalah kita mengatakan, ya komunitasnya itu kayak gitu sih, nggak peduli lah. Apalah, coba kalau mereka baik, saya bisa mengasihi. Nah, ini ya, justru di tengah situasi, Yesus mengatakan di tengah situasi yang sama sekali tidak ideal. Nah, ini menarik. Ya, atau kadang bilang apa, saya bisa lebih baik kalau dia baik. Ya, Nah, saya lebih betul. jahat kalau dia jahat. Betul. Jadi, apa standarnya bukan lagi itu, tetapi Kristus. Ya. Ini tidak mudah. Ya. Sama seperti aku mengasihi kamu. Hmm. Nih, kalau kita lihat di ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Murid-muridku. Jikalau kamu saling Mengasihi. mengasihi. Jadi penanda identitas murid itu adalah kalau Saling mengasihi. kita mengasihi dengan standar Kristus. Kristus. Ya. Jadi kalau kita bilang, kalau kita tarik apa yang dikatakan Yohanes ini menjadi dasar penghayatan tentang identitas gereja atau eklesiologi Yohanes. Bukan dari organisasi, bukan dari rapinya sistem yang bisa dibangun di gereja atau gegap gempitanya, indahnya liturgi, Ya. tapi bukan itu. Meskipun itu tidak berarti tidak penting. Dunialah yang akan menjadi penilai
keaslian kita, apakah layak disebut sebagai murid Yesus, sebagai gereja. Karena dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Jadi eklesiologi Yohanes itu bersifat kristosentris. Dasarnya Kristus, standarnya Kristus, tujuannya Kristus. Tapi pada saat yang sama Kristus yang menyatakan diri sebagai manusia inkarnasional, yang mengundang kita berpartisipasi di dalam misinya. Jadi kita tidak hanya menerima anugerah dan kasih Allah, kita diundang untuk menghidupi kasih itu agar dunia bisa tahu. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, karena bukan tidak mungkin itu membuat kita harus meninggalkan zona nyaman kita. Memang enak kalau kita mengasihi lalu disalahpahami. Wah, cukup satu kali kalau gitu. Kita seringkali kalau sudah bermaksud baik lalu disalahpahami ya stop gitu. Nah, kadang-kadang itu yang akan terjadi. Jadi ketika kita mengasihi, jangan bayangkan orang akan selalu menerima dengan tangan terbuka. Sama seperti Yesus kan? Dia datang tapi dia ditolak. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Itu Injil Yohanes juga. Jadi dia datang dengan segenap cintanya, tapi dia ditolak. Nah, itu sangat mungkin. Tapi mau bagaimana? Salahnya sih kita jadi Kristen. Ya. Kalau guraunya gitu ya, salahnya juga kenapa kita mengikut Yesus. Tapi apakah sahabat YKB mau menukar Tuhan Yesus dengan yang lain? Saya percaya tidak ya. Apakah kita lalu mau meninggalkan dia? Kita yang sudah mengerti kasih Tuhan, kasih kita tahu apa artinya. Bahwa kasih Tuhan terlalu bernilai, berharga untuk kita tukar dengan yang lain atau meninggalkan dia. Begitu. Baik Bu Pendeta, kita akan lanjut di segmen ketiga tentang setelah Yesus mengatakan agar mereka saling mengasihi sama seperti Yesus sendiri mengasihi murid-murid. Di perikop selanjutnya Yesus memberikan memperingatkan Petrus. Kita akan ulik itu bersama segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah.
Sahabat DKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini. Program Ngulik Alkitab, kita sedang mengulik Injil Yohanes 13 ayat 21-38 dengan judul Kasih Tak Pernah Gagal. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Baik Bu Pendeta Linda, kita lanjut di segmen yang ketiga ini. Setelah Yesus menyampaikan perintah baru kepada para murid, di perikop selanjutnya Yesus memperingatkan Petrus. Ya, boleh Ibu Pendeta dapat menolong kita setelah Yesus sudah panjang lebar begitu ya mengatakan agar para murid saling mengasihi. Lalu kemudian Yesus bicara sesuatu kepada Simon Petrus. Simon Petrus berkata kepada Yesus, ini Simon Petrus lebih dulu, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Mungkin apakah dia merasa bahwa ini udah kalimat perpisahan? Lalu Ya, Petrus bisa bertanya pada jadi. Yesus, Tuhan, kemana kau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Jadi ketika Yesus sudah bicara tentang ini, Simon Petrus justru merespon, ya bayangan saya mungkin gimana artinya guru misalkan gitu, atau mengasihi yang ideal seperti pribadimu dalam konteks ini gimana. Tapi justru Petrus meresponnya, Tuhan, kemana engkau pergi? Ya, ya, ya. Petrus ini kontras Yudas ya. Ini menarik ya. Kalau Yudas cenderung cool gitu kira kalau kita bilang ya, cool, lalu kelihatannya diem, Dingin. kalkulatif, penuh rencana, intrik. Ya, Petrus ini kebaca boom, belum boom. di mukanya apa yang dia mau lakukan kebaca kayaknya gitu ya. Dia orang yang respons impulsif ya. Iya, Kadang-kadang terlalu percaya diri, overconfidence bisa juga ya. Tapi iya, hangat. Ini menarik ya, ya. hangat betul. Nah, Petrus merespons dengan cara berbeda. Apa yang dia pikirkan salah satu dugaannya mungkin yang seperti Kak Santi katakan ya. Jadi dia merasa bahwa Tuhan Yesus ini kalimat perpisahan, lalu terasa memang perpisahan, lalu makanya dia bilang kemana engkau pergi aku akan ikut gitu ya. Bahkan bilang aku akan memberikan nyawaku. Nyawaku, iya. Nah, pada akhirnya Yesus malah bilang, coba nanti kamu lihat ya, sebelum ayam berkokok maka ya kamu sudah menyangkal aku. Ini menarik ya. Tapi pertanyaan gini. Sahabat YKB mungkin agak tidak terima nih kalau ada pembela Yudas. Nah, itu Yudas kok malah nggak dapat kesempatan. Petrus juga menyangkal Yesus meskipun mengkhianati mungkin terasa lebih keras, tapi juga menyangkal Yesus juga tidak baik-baik amat ya. Itu Betul, juga betul. salah gitu ya. Iya, iya, Pengecut dia, padahal dia iya, juga yang paling ombes gitu. Orang bilang iya, ombes omong besar gitu ya. iya. Nah, ini menarik ya. Nah, termasuk kalau kita memahami ucapan Petrus di ayat yang baru kita baca, Petrus ini satu sisi yang kita boleh belajar apa? Bagaimana Yesus melihat Petrus dan kita melihat Petrus. Petrus ini satu yang dia telah pilih apa? Dia tidak meninggalkan terang. Kalau pakai bahasa Injil Yohanes. Dia tetap bersama dengan Yesus. Sekalipun dia tidak mengerti sepenuhnya, Iya, iya, dia tidak meninggalkan Yesus. Nanti ketika dia sudah menyangkal Yesus, dia malu. iya. Lalu dia tetap berkumpul dengan saudara-saudara murid Yesus yang lain. Dia tidak meninggalkan komunitas. Berbeda dengan Yudas. Yudas meninggalkan komunitas. Dia meninggalkan terang kalau pakai bahasa Yohanes, Injil Yohanes. Petrus, mengapa kalau saya coba mengandai-andai ya, kalau misalnya Yudas berbalik, mohon ampun pada Yesus. Karena dia sudah mengkhianati Yesus. Kira-kira Yesus mengampunikah? Ampuni. Saya percaya mengampuni. Tidak berarti, wah kalau untuk Petrus ada pengampunan, untuk Yudas tidak. Sama, saya percaya. Masalah Yudas kan tidak berbalik. Iya, Dia sendiri memutuskan jalannya. Nanti dikatakan kalau dalam Injil disebutkan bahwa dia menggantung dirinya, dikatakan begitu ya. Lalu ceritanya menjadi the end gitu ya. Jadi berakhir. Dia tidak termasuk bilangan murid yang menyaksikan Yesus naik ke surga, bahkan tidak termasuk bilangan murid yang menerima menyaksikan Yesus bangkit, seolah-olah kisah hidupnya berakhir saat itu.
Ya. Apakah karena Tuhan Yesus tidak mengampuni? Saya sangat percaya kalau dia kembali pada Tuhan, dia akan diampuni. Masalahnya dia sendiri memilih. Nggak mau. Tapi Petrus, meskipun menjengkelkan, omongnya banyak ya. Kalau saya bayangkan saya jadi salah satu murid Yesus saat itu, sebel sama Petrus. Setiap kali dia ngomong, ini ngomong salah lagi nih kayaknya. Omdo ya, omong doang gitu ya. Jadi overconfidence juga ya. Tetapi di satu sisi Petrus masih tetap memilih bersama. Ya. Sehingga dia menjadi salah satu saksi kebangkitan juga. Dia bisa menyaksikan Yesus bangkit, dia bisa melihat Yesus naik ke surga, dia masih bisa menerima pengalaman Pentakosta, bahkan dipakai Tuhan. Di Kisah Rasul dicatat bagaimana Petrus dipakai Tuhan, bahkan membangkitkan orang mati sama seperti Yesus. Tabita atau disebut Dorcas ya. Dia menjadi salah satu sokok guru jemaat mula-mula. Padahal Petrus tidak kebagusan juga, bukan orang yang hebat-hebat amat ya, dia juga ada banyak salahnya, tapi dia berada di tengah komunitas. Nah, ini menarik. Cuman memang di sini kalau kita baca perikop LAI menyebutnya perikop ini Yesus memperingatkan Petrus. Waktu itu Petrus berkata, "Tuhan, kemana engkau pergi? Aku mau ikut," gitu ya, kira-kira begitu. Yesus bilang, "Kamu tidak bisa pergi ke tempat yang aku pergi." Tapi menariknya, dia mengatakan apa? "Kelak engkau akan mengikuti aku." Nah, gambaran ini kita bayangkan ditutup dengan sangat indah di Injil Yohanes pasal 21. Percakapan Yesus yang dengan Petrus yang sangat legendaris ya kalau kita bahasa. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini kan percakapan yang sama ditulis di Injil yang sama. Karena dikatakan apa? Ketika itu kan Yesus menolak. Yesus ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak aku akan kelak engkau akan mengikuti aku. Betul. Petrus belum ngerti, dia bilang kenapa gitu ya. Jadi mari kita coba bandingkan di Injil Yohanes pasal 21 ayat 18. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ya, ayat 19. Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ya, ini bagian ini merupakan akhir dari percakapan Yesus dengan Petrus ketika Yesus bertanya secara khusus pada Petrus mulai ayat 15, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" 3 kali Yesus bertanya. Yang dikatakan Petrus menjadi sedih, lalu bilang, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Tapi yang menarik adalah Yesus selalu menjawab apa? Yesus selalu mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, di sini lalu ditutup. "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, berjalan ke tempat yang kau kehendaki. Tapi ketika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Apa maksudnya? Kalau kita bayangkan dalam sebuah peragaan, lebih mudah. Ini menunjukkan bahwa Petrus akan menjadi tawanan. Orang lain akan mengikat engkau. Diikat menjadi tawanan dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kita tahu kemudian Petrus memang ditangkap. Sejarah tradisi mengatakan di zaman Kaisar Nero, dan dia mati dengan cara disalib terbalik. Karena dikatakan kalau ayat 19 hanya mengatakan Yohanes 21, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Artinya apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam Yohanes 13 yang tadi kita baca, waktu
Petrus berkata, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Yesus bilang, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Nah, ya, belum saatnya. Tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Salah satunya adalah mati sama seperti Yesus. Cuman dia merasa tidak layak, maka dia minta dengan disalib. Tradisi menuliskan bahwa dia minta disalib dengan cara kepala di bawah. Karena dia merasa tidak layak disalibkan sama seperti guru dan Tuhannya. Tapi ini menarik. Jadi Petrus yang paling penting adalah Petrus yang tadinya omong doang, omong besar, reaktif, impulsif, nggak pakai mikir, kadang-kadang menjengkelkan, overconfidence, terlalu percaya diri. Wah, pokoknya jelek-jelek deh. Sekarang menjadi seseorang pribadi yang memberikan all out untuk Tuhan. Dimulai dari percakapan bermula dari percakapan di tepi danau Genesaret ketika Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Jadi artinya gini, jalan hidup Yudas dan Petrus mengapa terbalik, berbeda? Ini kan tadi percakapan kita di Yohanes 13 kan makan. Lalu tanpa ada murid Yesus si Yudas, ada Petrus. Bagaimana jalan hidup mereka bisa sangat berbeda? Saya percaya Tuhan memberikan kesempatan yang sama buat Yudas maupun Petrus. Tapi sayangnya Yudas meninggalkan Yesus, meninggalkan terang. Tapi Petrus tidak. Meskipun itu dia masih tebal muka untuk tetap bersama dalam komunitas, dan disitulah dia mengalami pemulihan. Pada dasarnya kasih tidak pernah gagal. Karena kasih Kristus mendahului bahkan melampaui kegagalan manusia. Begitu. Menariknya ya, bagaimana Yudas dan Petrus, dua sosok yang berbeda, tapi sayangnya mereka memilih jalan, Yudas memilih jalannya sendiri, jalan kegelapan. Seperti itu. Iya, Bu Pendeta. Dari gambaran murid-murid Yesus ini, masing-masing dengan karakternya, masing-masing juga dengan keunikannya, juga dengan kerapuhan, cacat celahnya, begitu. Contohnya salah satunya Petrus ya, betapapun tidak sempurnanya begitu dia, tapi dia tetap memilih tetap di dalam terang itu. Sekalipun dalam ketidakmengertiannya dia tetap memilih di dalam terang, meskipun nanti jatuh bangun begitu ya. Betul, betul. Itu kan jatuh bangun, melihat Yesus sendiri bangkit, naik, dan dia menjadi saksi peristiwa Pentakosta. Tapi kan ada sesuatu yang sebelumnya dia belum berubah betul tentang konsep keselamatan. Allah mengaruniakan keselamatan tapi dia mengikuti setiap proses begitu. Dan saya melihat seperti itu juga nih kita orang-orang percaya. Betul. Betapapun kita bilang kita mengikuti Yesus, tapi kita juga perlu proses untuk terus makin dibarui dalam setiap etapa hidup gitu. Selama kita masih tetap di dalam terang. Betul. Itu ya, itu selama kita tetap di dalam terang, dan bagaimana kita juga memperlakukan saudara seiman kita juga dalam perjalanan ini begitu. Betul. Sama-sama jatuh bangun, tetapi selama tetap kita di dalam terang ya kita tetap dibimbing oleh Sang Gembala Agung ini. Karena kasihnya sendiri begitu, sungguh-sungguh memang tidak pernah gagal. Betul. Terima kasih Bu Pendeta Linda melalui ulikan ini dan juga menolong kita nih, menguatkan kita. Ada beberapa kalimat yang menyentuh hangat sekali di dalam hati saya, dan semoga ini juga memberkati para sahabat dimanapun berada, dan sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan IKB TV. Dan kita akan menutup episode kali dalam doa. Mari Ibu Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih Tuhan melampaui semua kelemahan kami, bahkan kegagalan kami dan dosa kami, kejatuhan kami, kerapuhan kami. Kasih-Mu melampaui, sehingga kasih-Mu tidak pernah gagal. Karena itu tolonglah kami untuk tetap mempercayai hidup di dalam kasih, siapapun kami. Kami yang saat ini mungkin menyerah oleh karena keadaan.
Kami yang saat ini mungkin bahkan membenci diri kami sendiri. Kami yang merasa hidup ini sangat tidak adil. Kami yang bahkan merasa kecewa ketika kami melihat sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Buatlah kami tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam Engkau. Karena kami akan melihat saatnya Tuhan belumlah menyerah, pekerjaan Tuhan belumlah berakhir, kisah belumlah selesai. Kami masih terus bersama dengan Tuhan. Tuhan pun masih terus bekerja di dalam kehidupan kami, termasuk dalam hidup kami. Tuhan, di tengah jatuh bangunnya kami, bimbinglah kami ya Tuhan kepada terang-Mu senantiasa. Kami tidak ingin meninggalkan terang-Mu, kami ingin tetap berada di dalamnya. Sekalipun kami belum sepenuhnya mengerti, kami mohon Tuhan, kami ingin menjalani setiap hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan, dunia dapat melihat Engkau, karena kami boleh mengasihi dan hidup seperti yang Kristus kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.